Kemudian kita bacakan Fatihah kepada orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, termasuk orang yang berjasa di Pengadilan Tinggi, juga Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh hadirin yang ada di majelis yang mulia ini. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan oleh Allah SWT dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab. Bagi mereka yang saat ini mungkin sedang diuji sakit dan juga sudah meninggal dunia, ada almarhum Rasyidin bin Haji Ahmad Rosadi, ada yang anaknya Auliano Reza Damaru bin Rasyidin dan Dading Aldiuda Aprila bin Rasyidin. Mudah-mudahan semua urusannya dimudahkan oleh Allah SWT, diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan lahir batin dalam menjalankan semua tugas dan fungsinya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat وترفعنا بها عندك على الدرجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسعادة لنا وللحاضرين في هذا المجلس. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين ونستغفر. izin yang lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati dan muliakan para hakim, para pejabat, Bapak Sekretaris, Bapak Panitra, yang kami hormati mahasiswi yang kebetulan bersama kami. Pak Ketua, mereka ini sedang mengambil mata kuliah yang namanya Cyber Dakwah. Jadi mereka dituntut untuk bagaimana bisa mengaplikasikan dakwah dan bisa berdakwah di medsos. Kemudian bagaimana
membangun konten yang baik, bagaimana dia bisa menampilkan satu desain yang baik sehingga bisa mendapatkan viewer yang bagus, dan juga para pencinta dakwah juga senang dengan kegiatan-kegiatan dakwah. Maka mereka hadir saat ini untuk mereview apa yang saya sampaikan dan nanti akan mengkritisi apa yang menjadi materi yang saya sampaikan, dan juga mungkin kaitannya dengan kegiatan dakwah pada pagi hari ini. Singkatnya, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus tidak pernah berhenti memberikan karunia dan nikmat kepada kita. Saya tidak bisa membayangkan pagi hari ini kalau terhenti dari Bapak Syifa nikmat Allah, maka beliau tidak bisa hadir di sini. Artinya kita tinggal menunggu pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah beliau masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mau pastikan tadi bangun tidur berdoa apa tidak? Karena setiap kali kita bangun tidur, karena itu adalah anugerah bukan hanya untuk beliau, tetapi untuk kita semua. Kenapa Islam mengajarkan kita begitu bangun tidur langsung kita mengatakan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena Ia menghidupkan kita kembali setelah sebelumnya mati kita. Jadi tidur itu miniatur kematian, Pak. Sehingga dalam kondisi tidur yang seperti itu ada yang los tidurnya. Nah, itu berarti sudah selesai nikmat dari Allah. Tetapi ada yang Masya Allah diberikan karunia, diberikan nikmat, dan itu tidak berhenti. Dan kita yang paling beruntung saat ini. Kenapa? Karena setelah tadi pagi kita sudah melakukan ibadah-ibadah, kita masuk kantor, kita awali lagi dengan kajian ilmu. Dan ingat, kepada Allah, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat dia menjadi orang yang beriman, dan setelah itu dia dibimbing oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu menghadirkan kebajikan, ketaatan dalam hidupnya. Maka pantas kiranya kita bersyukur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya Allah masih sayang dengan kita. Allah masih memberikan ujian. Apakah kita pandai bersyukur dengan segala nikmat yang kita rasakan saat ini? Itu sangat tergantung kepada kita semua. Tapi mudah-mudahan kehadiran kita di sini menunjukkan kalau kita adalah mereka-mereka yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan seluruh umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah SWT nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengutip pandangan seorang ulama yang namanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan nilai ibadah seseorang di hadapan Allah itu paling tidak dipengaruhi oleh dua faktor. Artinya apa? Bila mana ada dua hal ini dalam ibadah yang kita lakukan, maka dipastikan nilai ibadah itu berlipat-lipat. Ibadah yang kecil akan mendapatkan nilai yang besar di hadapan Allah. Ibadah yang ringan akan berat nilainya di hadapan Allah. Kapan? Bila mana ada dua faktor dalam ibadah kita. Apa yang dua hal yang akan mempengaruhi nilai ibadah itu hati Allah? Yang pertama adalah syarafuz zaman, waktunya yang baik, waktunya yang tepat, masanya yang pas untuk kita beribadah, maka nilai ibadah itu berlipat ganda di sisinya. Mana waktu yang paling baik? Jelas ada yang sifatnya tahunan, ada juga yang sifatnya harian, ada yang mingguan, ada bulanan, itu semuanya ada, kata Allah. Ambil saja contoh, kalau kita berbicara hari, maka ada dalam hari itu ada waktu-waktu yang sangat baik.
terutama sepertiga malam atau 2/3 malam terakhir di dalam kita, di situ kita bermunajat, berdoa, beribadah, itu menjadi sesuatu yang sangat baik. Makanya Allah SWT mengatakan bagi mereka yang sering bangun malam untuk beribadah, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, saya akan jamin, saya akan garansi Anda akan saya berikan sesuatu yang berat sekali. Dalam artian yang sulit didapatkan oleh orang lain, dia akan mudah untuk memperolehnya. Kenapa? Karena terbiasa untuk mendatangi Allah di waktu-waktu yang sangat spesifik tadi. Ada juga yang sifatnya mingguan, Bapak Ibu. Kalau hari mingguan itu yang disebut dalam agama adalah hari Jumat. Sengaja saya sampaikan tema ini karena saat ini kita hari Kamis, maka nanti malam itu sudah kita memasuki malam Jumat dan hari Jumat. Itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan Sayyidul Ayyam. Ya, rajanya atau penghulu daripada hari itu adalah hari Jumat atau malam Jumat. Makanya biasanya orang-orang muda atau pengantin baru langsung dia bilang, nih malam Jumat ini. Ya, ini sudah malam Jumat, kira-kira begitu. Jadi sudah ada warning. Bunuh kafir. Beliau bilang mau bunuh orang Yahudi, kalau nggak bisa terbunuh orang Yahudi, kita yang terbunuh. Alhamdulillah Allah. Kenapa? Karena Jumat ini momen yang baik. Sehingga harinya, misalnya di situ ada sholat Jumat, dan disitulah tempat ibadah yang sangat baik. Sehingga semua yang terkait dengan Jumat, apakah malamnya atau siangnya, maka itu akan memberikan keuntungan besar bagi kita bila mana kita beribadah. Maka dalam tradisi masyarakat Sasak dulu, ya, memisan ya, kalau kita dulu di Lombok, kalau hari Jumat itu dilarang naik pohon, Pak. Nah, jangan naik pohon, nak. Nanti kamu jatuh, nak. Padahal apa hubungannya orang naik pohon dengan jatuh? Mau naik hari Senin, ya jatuhnya tetap hari Senin. Tidak mungkin menunggu jatuh hari Jumat, kan begitu? Nah, jangan bepergian. Nah, ini hari Jumat. Sehingga orang Sasak dulu, kalau misalnya ada kegiatan di luar, itu mereka pending itu untuk mereka tidak pergi. Kenapa? Dalam bahasa mereka ternyata ini adalah momen yang sangat baik untuk beribadah. Orang untuk berzikir, bahkan secara spesifik Rasulullah SAW katakan, ini adalah hari yang paling istimewa. Maka perbanyaklah engkau bersolawat atasku, kata Rasulullah SAW. Maka momen seperti ini Allah sangat berpengaruh dalam ibadah kita, termasuk yang sifatnya tahunan. Ya, kalau berbicara tahunan, yang paling baik untuk kita beribadah adalah bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu adalah hari atau bulan yang akan bisa melipat gandakan semua kebaikan seseorang. Sehingga orang menunggu kapan datangnya bulan Ramadan, karena itu adalah momentum yang terbaik. Termasuk ada bulan-bulan yang spesifik disebut dalam hadis. Misalnya Ashhurul Hurum, ada bulan-bulan haram. Dimulai dari Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, itu adalah bulan-bulan yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memperbanyak kebaikan-kebaikan kita di sisinya. Karena itu Allah penting kiranya kita melihat dan juga mencari waktu-waktu yang baik ini. Supaya apa? Supaya ibadah-ibadah yang kecil yang kita lakukan, ibadah-ibadah ringan yang kita lakukan, itu akan mendapatkan tambahan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Bapak Ibu, boleh kita mungkin ibadahnya sedikit, tetapi nilainya dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga kalaupun misalnya ada orang yang usianya 60 tahun, tetapi nilai ibadahnya itu melebihi usianya. Kenapa? Karena dia rajin melaksanakan ibadah di waktu-waktu yang sangat baik tadi. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang mempengaruhi nilai ibadah seseorang di hadapan Allah itu adalah syaraful makan. Tempatnya yang baik, tempatnya yang spesial, tempatnya yang mulia, maka ibadah itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mana tempat yang mulia itu? Jelas, yang namanya masjid itu adalah tempat yang paling utama, paling baik di muka bumi ini. Walaupun Islam, alhamdulillah Allah membolehkan setiap kita boleh beribadah di mana saja.
Karena itu adalah di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan seluruh bumi ini menjadi masjid dan tanah itu juga suci. Ini adalah merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Tetapi yang lebih spesifik lagi, ada yang disebut dengan masjid-masjid yang memang itu dibangun khusus, secara khusus, dan itu dijadikan tempat-tempat untuk kita melakukan kegiatan salat. Maka ingat kepada Allah, masjid itu adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Sehingga orang yang melaksanakan rutinitasnya, kegiatan ibadahnya di masjid itu tidak akan sama dengan mereka yang melakukan ibadah yang sama tetapi di luar masjid. Taruhlah misalnya kepada Allah, kita beribadah di rumah, sama sholatnya, sama kiblatnya, sama jumlah rakaatnya, tetapi ada orang yang mohon maaf selalu melakukan ibadahnya di rumah, sementara yang lain ini Masya Allah dia ke masjid terus. Maka tidak bisa dipastikan kepada Allah, orang yang selalu ke masjid ini memiliki nilai pahala yang jauh lebih besar dibanding mereka yang hanya sekedar melakukan sholat di rumahnya. Dari mana mereka mendapatkan kebaikan itu? Jelas tempatnya. Rasul itu sangat memuliakan yang namanya masjid. Sampai-sampai di dalam Al-Quran itu ditegaskan bahwasanya orang innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang hadir memakmurkan masjid, orang yang terus melakukan ibadahnya di masjid, itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga Rasul SAW menegaskan kepada Allah, kalau anda melihat seseorang laki-laki yang datang ke masjid, maka persaksikan orang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat dan hadis ini Bapak Ibu bisa diambil intisari, orang yang mohon maaf tidak sering ke masjid atau tidak melaksanakan ibadahnya di masjid, maka keimanannya itu masih dipertanyakan kualitasnya. Imannya itu belum sempurna di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia masih melaksanakan sholat itu di rumahnya. Ini satu. Yang kedua, dari sisi nilai pahala. Bayangkan kalau masjid itu karena dia mulia Bapak Ibu, jalan saja kita ke masjid itu ibadah yang sangat mulia, pahalanya luar biasa. Satu langkah itu akan mengampun dosa kita di hadapan Allah, mengangkat derajat kita di sisi Allah. Ya, itu satu langkah. Bayangkan kalau sekian langkah kita habiskan ke masjid. Hal yang sama dengan orang yang menggunakan kendaraan misalnya, berapa putaran kali dia muter roda itu sampai dia menuju masjid, maka itu adalah menjadi jalan Allah untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemuliaan orang melaksanakan sholat di masjid. Karena itu, karena masjid ini adalah tempat yang mulia Bapak Ibu, maka semua yang ada hubungannya dengan masjid dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, masjid itu adalah tempat yang mulia, maka semua yang terkait dengan masjid itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Satu, membangun masjid. Karena kita tidak mungkin sholat di masjid kalau tidak ada masjidnya. Maka mulai dari membangunnya, Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW Bapak Ibu? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka orang ini nanti akan dibangunkan istana yang khusus di dalam surga. Subhanallah. Makanya orang-orang itu berlomba-lomba untuk membangun masjid, terutama orang-orang Arab. Bahkan saya mohon maaf Pak Ketua, ada kiai dari Bekasi. Kiai ini Bapak Ibu ternyata khusus jamaahnya itu lansia semua. Jadi beliau bercerita ke pondok, dia datang, jamaah beliau itu lansia semua. Tapi lansia yang mohon maaf, lansia yang apa itu? Lansia yang hebat-hebat Pak. Ya seperti bapak-bapak inilah. Bagaimana hebatnya Bu? Di situ ada yang mantan Kapolda, di situ jamaahnya itu istri pejabat-pejabat, sehingga enak. Kalau mau pengajian itu dia request apa? Pengajiannya di Lombok Pak. Wow, datang. Dia pilih pesawat sendiri, hotel sendiri. Kenapa? Karena mereka punya. Kemudian kalau ada donasi anak yatim, membangun masjid, mereka terlibat, Masya Allah. Jadi ini adalah cara yang cerdas saya pikir, dan tiang akan berproses ke situ.
Jadi di samping nanti ada pengajian-pengajian umum yang sifatnya seperti ini, saya akan khususkan nanti lansia yang memang memiliki banyak fasilitas dan mereka juga menginginkan mungkin momen-momen untuk mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah, berkontemplasi, kemudian juga mereka ingin menyalurkan donasinya di jalan sabilillah, maka itu juga peluang yang mungkin bisa menjadi garapan. Karena mohon maaf kadang-kadang orang lansia ini diabaikan, ya. Nah, lansia atau ada yang ditelantarkan oleh anaknya atau kadang-kadang tidak diurus oleh keluarganya, maka saya pikir perlu ada orang-orang yang memperhatikan mereka sembari mereka juga memperkuat di sisa-sisa akhir hidupnya untuk bisa melakukan kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini membangun masjid. Setelah kita membangun masjid, orang yang mendekatkan diri ke masjid dengan salat ke masjid, itu juga orang yang sangat mulia. Tadi sudah kita katakan, justru orang yang memamurkan masjid itu adalah orang yang akan mendapatkan keimanan yang sempurna di hadapan Allah SWT. Belum lagi kalau kita berbicara sisi pahala, Bapak Ibu. Orang yang sholat di masjid itu tidak sama nilai pahalanya dengan sholat di rumah dengan sendiri. Kalau di masjid sudah langkahnya dinilai, duduknya dinilai, kemudian dia misalnya sholat sunat di situ dapat tambahan, belum lagi sholat berjamaah 27 kali lipat, belum lagi zikirnya di situ, iktikafnya di situ, salaman di situ. Masya Allah, berarti boleh kita hitung-hitung, itu melebihi usia kita, nilai pahala yang kita dapatkan. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan tempat yang mulia tadi. Termasuk Allah, orang-orang yang menjaga kebersihan masjid. Orang yang menjaga kebersihan masjid, orang-orang yang investasi untuk kebersihan masjid. Kan sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga sosial yang kita lihat misalnya untuk membersihkan WC masjid. Ya, karena kita juga kadang-kadang miris, ya. Justru tempat suci yang kita sandingkan dengan Baitullah, rumah Allah, tetapi kadang-kadang miris kalau kita melihat dari sisi MCK-nya misalnya. Saya pikir kita juga bisa mengambil peran di situ. Oh, saya ingin mengumpulkan donasi untuk orang-orang yang membersihkan masjid, atau mungkin membersihkan karpet masjid, atau membersihkan mungkin interior masjid dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah ladang pahala yang sangat besar. Bapak Ibu, saya teringat satu hadis Rasul SAW. Di zaman Rasul SAW ada seorang laki-laki yang kebiasaannya itu hanya menyapu masjid saja. Bapak Ibu, ternyata orang ini meninggal. Apa kata sahabat? Dah, kita makamkan saja. Jangan kasih tahu Rasul. Rasul itu sibuk. Kasihan beliau, gara-gara yang seperti ini beliau direpotkan. Ini kan biasalah, ini tukang sapu juga. Mending hakim misalnya. Kalau hakim kan tinggi. Ini tukang sapu, udah. Langsung kita kuburkan, jangan kasih tahu Rasul. Masya Allah, Bapak Ibu. Begitu datang Rasul ke masjid, yang beliau tanya pertama kali siapa? Mana tukang sapu itu? Mana orang yang sering membersihkan masjid? Begitu dikasih tahu oleh sahabat, oh kami, orang itu sudah meninggal ya Rasul, dan kami sudah memakamkannya. Alangkah terkejutnya baginda Nabi SAW, sampai-sampai beliau berkata, di mana kamu makamkan orang itu? Dullani ala qabrihi. Tunjukkan saya di mana kamu makamkan orang itu. Setelah ditunjukkan oleh Rasul, Rasul bergegas ke sana dan lantas beliau salat gaib di atas kuburan orang yang tadi kita anggap tukang sapu. Masya Allah. Ini menunjukkan apresiasi Rasulullah SAW kepada orang yang ada hubungannya dengan masjid. Maka jangan keliru, sahabat Allah, kalau di dalam hadis Rasulullah SAW ada 7 golongan, 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah di hari kiamat. Salah satunya siapa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpatri dengan masjid. Orang yang hatinya merasa dekat dengan masjid, sehingga begitu azan tiba, dia tinggalkan semua perkara-perkara yang dia lakukan, dia bergegas ke masjid. Kadang-kadang kita yang paling berat itu, mohon maaf, yang paling berat itu adalah pergi ke masjid, Bu. Kalau Gunung Rinjani kita bisa cerita, saya bisa menaklukkan Gunung Rinjani. Saya bisa naik pesawat dari sini ke situ, Masya Allah, cerita kita. Naik gunung mana lagi, Pak? Jadi semua gunung kita bisa daki, ya Allah. Tapi kalau sudah urusan masjid,
Bapak Ibu, mudah-mudahan bukan seperti ini yang kita hadirkan di sini. Saya melihat saudara-saudara kita yang bekerja di tempat-tempat yang agak kasar. Apakah dia sebagai tukang, ya, yang tukang bangunan, maksudnya kuli bangunan. Masya Allah, dari pagi Bapak Ibu, yang namanya ambil gres, mengumpulkan pasir, mengumpulkan batu bata, mengambil batu, sampai dia membuat luh-luh adonan itu, sampai dia nembok, Masya Allah, dari jam 8 Pak, jam 9, 10, semangat terus. Tetapi begitu Allahu Akbar, semua sakit Pak. Mulai kita lemas, mulai kita lapar, mulai ada alasan Pak. Padahal tadi berat-berat itu 2-3 jam nggak ada alasan Pak. Loh, kok kita begitu? Mungkin juga sama dengan kita. Kalau kerja di kantor, Masya Allah, dari pagi semangat, giliran Allahu Akbar, lah lo kok pusing ya. Mulai. Padahal sholat itu Bapak Ibu tidak pernah disuruh 1 jam kita sholat, nggak pernah sampai setengah jam, hanya 4 menit. Tetapi kenapa kalau urusan yang 4 menit yang menentukan kita di hadapan Allah? Ini banyak sekali alasan kita. Maka ini menjadi perenungan kita semua oleh Allah, bahwasanya masjid adalah salah satu di antara yang harus kita makmurkan. Dan ingat, masjid yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid-masjid yang disebutkan oleh Rasul SAW tentang keistimewaannya. Ada Masjidil Haram di Makkah, ada Masjid Nabawi di Madinah, ada Masjid Al-Aqsa di Palestina. Itu Allah yang menjamin Bu, Bapak, garansi pahalanya. Sehingga orang yang bisa sholat di Masjid Al-Aqsa itu mendapatkan 500 kali lebih baik daripada tempat yang lain. Bergeser dia ke Madinah, kata Rasul SAW, salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi masiwa. Orang yang bisa sholat di Masjid Nabawi itu akan mendapatkan sekali sholatnya dilipat gandakan menjadi 1000 kali nilai pahalanya. Bergeser lagi kita ke Mekah Bapak Ibu, ternyata sekali kita sholat di Masjidil Haram itu nilainya sama dengan 100.000 kali kita sholat di majlis ini atau di masjid ini, baru akan sama nilainya sekali. Maka kalau begini motivasi yang Allah berikan, yang Rasul SAW janjikan, maka perlu juga kita berpikir Pak ya, sesekali mungkin perlu kita umroh bersama. Hah? Ya, bukan hanya ngaji bersama Pak Siva, kita umroh bersama. Gimana? Di situ kita banyak, tergantung beliau. Iya, saya berencana itu insya Allah bulan Februari Pak. Saya Bu, insya Allah rencana bulan Februari tanggal 4 itu akan umroh. Jadi kalau ada yang mau, ya kita sama-sama. Nanti kita bisa di situ kita bertafakur, kita mengambil ibroh, penjelasan-penjelasan yang lebih dekat tentang keutamaan-keutamaan tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Tujuannya apa nanti Allah? Ya paling tidak, masa iya sih kerja-kerja terus kita tidak mau mendapatkan pahala yang lebih banyak? Ya kan? Kalau di sini saja kita sholat, ya lumayan capek juga kita Pak. Ya ambil bonus-bonus lah kira-kira. Tapi memang bonus itu ya lumayan berat Pak. Tapi masih mending kita orang Islam Pak. Mohon maaf, saya baru pulang dari Malaysia. Pasti Pak, waktu kita di sini saya nggak bisa ya. Saya di Malaysia Pak. Jadi oleh-oleh saya nggak ada. Iya, jadi saya berapa kali beliau kontak itu, dan untung beliau lebih awal Pak. Begitu beliau kontak, saya nggak tahu apa hubungannya Pengadilan Tinggi dengan Polda. Langsung Polda yang nelpon. Saya tutup Polda, nggak boleh itu. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah, saya ke Malaysia itu saya coba setelah selesai urusan kami, saya coba jalan-jalan jadi turis Bu. Itu ke Batu Cave. Batu Cave itu adalah gua yang terbentuk dari batu, dari ada kawasan batu gitu ya, batu putih, batu itu yang dijadikan gua. Bapak Ibu, jadi untuk naik ke situ itu paling tidak ada 600 kurang lebih anak tangga. Karena ada yang dari bawah dulu, kemudian naik lagi ke atas lagi. Mungkin yang pernah ke situ tahu itu. Bapak Ibu, mereka karena orang Hindu, ini orang Hindu India Pak. Yang lebih banyak di situ orang Hindu India, karena memang pakaian-pakaiannya, cara ibadahnya itu seperti ya pakai gendang-gendang, kemudian seruling-seruling yang seperti India, persis India. Yang saya lihat itu apa? Ramenya tempat itu Pak. Persis kayak kita yang pergi umroh, kalau kita memang orang Islam, di Mekah lah kita melakukan kegiatan ibadah. Mereka itu datang ke situ. Naik kita ke atas itu Bapak Ibu, saking sucinya bagi mereka, itu dibuka sepatunya. Ada yang nazar
mungkin yang cari jodoh, yang cari apa, itu bawa air tuh sambil merangkak itu, tidak boleh jatuh. Kapan mau dapat sampai sana itu? Bapak Ibu, yang enaknya apa lagi saya bagi orang Islam? Makanya saya bandingkan antara Islam dengan non-Islam tadi. Sampai di sana sudah capek-capek, Pak. Saya pikir mereka enak-enak berdoa. Tidak, mereka harus registrasi, Pak. Kalau mau doa di tempat yang itu bayar, Pak. Mereka bayar, Pak. Jadi mereka harus donasi 50 ringgit. Itu sampai masuk yang khusus itu. Saya bilang, ini orang Islam ini enak sekali, nggak ada bayar-bayarannya. Jangan-jangan kita perlu minta bayaran juga supaya rame kajian-kajian itu. Mungkin mereka selama ini anggap enteng karena nggak bayar, Pak. Mereka orang India itu datang, sudah sampai di sana capek, bayar lagi, Pak. Nah, ini adalah bentuk mereka komitmen terhadap agama mereka, supaya mereka juga ingin dapat nilai ibadah di tempat-tempat yang mereka anggap suci. Maka alhamdulillah, bersyukurlah kita yang alhamdulillah masih diberikan kesehatan, keafiatan. Rezeki juga dimudahkan oleh Allah. Maka perlu kita untuk menghadirkan diri di dua tadi yang bisa mempengaruhi nilai ibadah. Waktunya, mari kita cari waktu-waktu yang baik. Dan tempatnya ini juga perlu kita pertimbangkan untuk bisa kita melakukan ibadah umroh atau haji. Dan ini adalah cara kita untuk menghimpun nilai kebaikan di hadapan Allah SWT. Sebagai demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan ini, dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang tepat dalam penyampaian ceramah ini. Lagi sekali kami ucapkan terima kasih, dan juga kepada yang hadir, terutama mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan ini. Mudah-mudahan ini adalah menjadi tambahan ilmu pengetahuan buat Anda semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz. Mungkin bisa kami buka tanya jawab, ada waktu kan? Ada untuk Pak. Mungkin ada yang mau bertanya. Izin saya. Monggo. Ustaz, terima kasih atas wawasan tambahan ilmu yang Ustaz sampaikan. Saya tertarik dengan 27 kelebihan. Saya berharap dan bermohon kepada Ustaz di lain kesempatan dapat memaparkan 27 derajat ketika seorang hamba ke masjid ibadah. 27 ini bisakah Ustaz menjabarkan secara rinci? Karena saya pernah mendapatkan tersebut, kebetulan terpenggal sehingga konsentrasi fokus kepada 27 derajat itu ya hanya lewat saja. Hanya saya simpulkan memang hebat, 27 hebat jamaah di masjid ketika seorang hamba melaksanakan. Ada 27 ini dirinci. 1, ini baru niat aja pahalanya seperti ini. 2, begini sampai pulang ke rumah lagi. Itu mengandung pahala yang begitu fantastis bagi saya untuk mendengarkannya, sehingga memotivasi saya yang sudah undur ini bagaimana dapat kesempatan untuk senantiasa beribadah dengan jamaah di masjid tersebut. Ini mohon maaf kalau sekiranya nanti Ustadz berkesempatan. Kedua, tentang tadi disampaikan rasa syukur yang berlebihan. Rasa syukur yang berlebihan sementara ini yang pernah saya dapatkan juga ketika kita sempat berkesempatan berwiridan menyampaikan Allahumma antas salam wa minkas salam balaika ya bisalam rabbana bisalam sampai sebegitunya, dan itu sampai nanti di kiamah di Adam ala di padang alam masyarakat, bahwa orang-orang yang berzikir seperti itu Allah akan terima langsung, sehingga akan memberikan rahmat terhadap hambanya, sehingga sampai waktu itu disampaikan tengadah tanganlah kau ketika mengucapkan itu dengan hati, sehingga di hari nanti perhitungan di ada masa mendapatkan rahmat Allah tentang janji itu. Saya yakin bahwa Allah tidak akan ingkar janji. Karenanya maka mungkin kalau saya kebetulan beribadah, sholat, kesempatan begitu selalu saya amalkan Allahumma firli wali walidayya, Allahumma
bukan la ilaha illallah Allahumma yang dihindarkan dari siksa neraka dengan awal mata salam. Saya selalu mengatakan tangan dengan semata-mata ya untuk mendapat faedah dengan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni sama Allahumma salam. Mungkin itu Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembari kita menikmati hidangan dulu ya. Gak apa-apa, santai-santai. Minum dulu. Minum. Iya. Terima kasih Ayanda. Pertama, prerogatif atau hak prerogatif memberikan nilai itu Allah. Jadi kita tidak perlu tahu rinciannya. Itu namanya menjelimetkan diri. Sama misalnya, Pak Ustadz, tadi kalau sholat 100.000 itu, apa saja yang 100.000 itu? Nah, kan susah itu. Ibaratnya kita dikasih uang ini, 100.000 sudah. Nggak perlu kamu tahu yang 1.000-nya ini, 1.000 ini, 1.000 itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi ibaratnya itu adalah nominal. Jadi nominal itu tidak perlu dicari-cari rincian-rinciannya, karena Allah yang memberikan ini. Jadi dalam hadisnya jelas, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat jamaah yang dilakukan seorang hamba itu lebih baik 27 kali lipat daripada salat sendirian. Maka kalau penjenengan nanya apa saja yang 27 itu, ini komplit ini. Ini komplit ini. 27 itu salat jamaah saja. Ini bonus. Jadi 27. Maka kalau saya ditanya, apakah iya segitu pahalanya? Lebih daripada itu. Kalau sholat jamaah itu lebih daripada itu. Dari mana dapat? Tadi ayahanda mengatakan niat saja dari rumah mau ke jamaah itu sudah dapat. Tapi bukan tambahan dari 27 itu, bukan kekurangannya, bukan ditambah, bukan. Jadi dia tetap 27 itu sendiri pahalanya. Niat itu sendiri pahalanya. Jalan itu sendiri pahalanya. Jadi semuanya sendiri-sendiri, ya. Jadi tidak ada istilahnya ada partisi-partisi lagi. Oh ini 27 itu dikumpulkan dari ini tidak. Jadi benar-benar sholat jamaah itu spesial, bonusnya 27 kali lipat dibanding dengan sholat sendirian. Maka kalau kita membiasakan diri sholat di masjid, justru saya berkeyakinan orang itu bisa melebihi 100 kebaikan yang dia dapatkan. Dari mana? Ya tadi, dari jalannya saja sudah dapat pahala, dikurangi dosanya juga, dari iktikafnya dapat, dari berjamaahnya dapat, dari salamnya itu gugur dosa semua. Saya teringat dulu Pak Kapolda NTB Bang, yang Pak Umar Septiono. Memang beliau ahli masjid. Sampai saya tanya, ayahanda, saya bilang, apakah ayahanda biasa ke masjid ini setelah jadi jenderal? Saya dari SMP Pak. Jadi saya dari masjid SMP. Jadi beliau itu nggak perlu dicari di kantor Pak. Kalau sudah waktu sholat, itu cari saja di masjid. Pasti beliau ada di masjid. Sehingga beliau nasing tulus, mau kemana-mana itu beliau cari di masjid. Saya ke Mabes, dia bilang, orang lain kan malu-malu kalau mau bertemu, dia pikir minta jabatan. Saya tidak, saya hanya salaman, mau cari pahala. Udah, makanya saya mau ketemu sama siapa, saya buka pintu, salaman. Saya mau cari pahala, bukan mau cari apa-apa. Kenapa? Karena salaman antara orang muslim dengan muslim itu akan menggugurkan dosa yang terjadi, yang ada di antara dia. Maka itu bisa kita dapatkan di masjid. Belum lagi kita dapat pahala senyum ketemu penjenengan, bapak dan lain sebagainya. Jadi sama beliau juga. Jadi itu ayahanda ya. Jadi rincian 27 itu benar-benar itu ibaratnya langsung 27. Jadi tidak pakai dirinci-rinci lagi. Itu adalah langsung disebutkan dalam hadis Rasul SAW. Ini menunjukkan apa? Keutamaannya Pak. Sehingga kalau Bapak nanya kenapa 27? Itu artinya utama. Yang kedua, berat memang. Kita dikasih bonus saja masih bisa sulit loh melakukannya. Ayo, kita yang jujur saja laki-laki ini. Sudah dikasih bonus juga masih, ntar dulu dah. Pasti terasa berat kalau kita sudah mau ke masjid itu. Belum lagi baru menjadi kakek. Dipanggil sama cucunya, kakek, gak jadi pergi sholat. Nenek, gak jadi, Masya Allah. Kenapa? Oh cucuku, akhirnya gak jadi kita sholat ke masjid.
Saking beratnya. Maka pantaslah sesuatu, ini kaidah dalam agama Pak ya. Ini kaidah untuk semua kita. Kaidah untuk mendapatkan kebaikan atau tidak. Ahabbul a'mali ilallahi ahmazuha dalam hadis. Ibadah yang paling baik di hadapan Allah itu adalah ibadah yang paling berat dilakukan. Jadi sama halnya dengan begini Pak. Saya analogikan sedekah. Bu, sedekah dengan 2.000 dibanding dengan 100.000, mana lebih berat? 2.000 apa 100.000? Ini nominal yang biasa nih, belum kita bicara sekian juta. Jelaslah 100.000. Maka nggak perlu nanya-nanya pahalanya. Itu berat Pak. Maka setiap yang berat itu, makanya dalam kaidah usuliyah itu disebutkan al-ujrah biqadril masyaqqah. Pahala itu sebanding dengan tingkat kesulitan ibadah itu. Makanya haji, kenapa sampai bisa jadi dijamin surga? Ya biayanya mahal, nunggunya ngantrinya lama, prosesnya juga luar biasa. Nah kira-kira begitu. Jadi ibadah itu sangat bergantung kepada tingkat kesulitan. Jadi ayahanda, kenapa 27? Karena memang ibadah ini berat. Dan yang kedua, sengaja Allah berikan bonus ini supaya kita termotivasi untuk ke masjid. Jadi kalau kita benar-benar ke masjid, sholat jamaahnya saja yang dapat 27, tetapi di luar itu kita akan mengumpulkan pahala yang lebih. Sehingga saya termasuk yang yakin sekali bisa lebih ratusan pahala yang kita peroleh bila mana kita melakukan sholat di masjid dan dengan cara berjamaah. Yang kedua kaitannya dengan doa. Apa yang disampaikan oleh ayahanda tadi itu adalah doa. Doa itu adalah ibadah terbaik Pak. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah yang baik. Sehingga kalau dalam surat Ghafir ayat 60 Allah SWT tegaskan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang tidak mau beribadah, penafsirannya disebut ibadah di situ adalah doa. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, itu artinya dia sombong, tidak perlu akan Tuhan, tidak memerlukan Allah, maka orang itu akan digiring ke dalam nerakanya Allah SWT. Ya, jadi ini menunjukkan kita itu jangan pernah bosan untuk berdoa Pak. Termasuk doa-doa yang disampaikan tadi, itu adalah doa-doa umum yang selalu kita dianjurkan oleh Rasul untuk amalkan. Allahumma ajirni minan nar. Tetapi akan beda nilainya kalau kita lakukan itu di Mekah, di depan Ka'bah. Makanya setiap masuk Ka'bah itu, setiap masuk pintunya Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu beda nilainya dengan kita baca di sini. Kenapa? Tempatnya itu sangat berpengaruh. Tetapi dari sisi nilai ibadahnya tentu sangat dianjurkan, sangat mulia. Kenapa? Orang yang tidak mau berdoa berarti dia tidak perlu Allah. Dan ini konsekuensinya adalah kita berada di nerakanya Allah SWT. Maka yang paling penting Bapak Ibu, ini untuk kita semua, dalam urusan doa itu yang sering kita lupakan adalah hadirnya hati dalam berdoa. Sehingga kita gersang dalam berdoa. Yang penting kita mencukupi rukun syarat saja. Makanya Rasul SAW katakan apa? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Anda berdoa, Anda harus yakinkan diri Anda, Allah itu pasti menerima, mengabulkan doa. Nah ini yang belum kita hadirkan. Seolah-olah ini adalah menjadi rutinitas. Kita belum yakin Allah pasti akan mengabulkan itu. Saya dulu sering bertanya, saya nggak tahu kalau ayahanda dulu masih muda-muda. Dulu masa-masa dulu ke orang muda, cintanya ditolak maka dukun bertindak. Sama Dukun itu hanya ngasih, mohon maaf, nih kecial kuning baca kecial kuning mantra-mantra misalnya. Itu Masya Allah Pak, dia datang ke rumah cewek, dia baca itu dengan penuh keyakinan. Terjadi seolah-olah cewek itu bisa terhipnotis dan lain sebagainya. Itu dulu. Loh, pertanyaannya kok bisa seperti itu? Anda yakin? Yakin. Masalahnya Anda yakin. Nah kita juga demikian. Al-Quran itu apa sih kurangnya? Justru untuk kita berobat itu apa? Al-Quran Pak. Dan itu sudah dilakukan. Di Malaysia itu dilakukan penelitian. Orang-orang yang sakit-sakit tertentu, apapun penyakitnya. Jadi bukan hanya penyakit, mohon maaf, non fisik saja. Hatta penyakit fisik.
Itu oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Itu diklasifikasi, Pak. Orang-orang yang sakit ini, orang yang sakit ini sama. Yang satu hanya pendekatan medis saja. Yang ini pendekatan medis dan ada pendekatan spiritual. Ada bacaan-bacaan ayat suci, ada diperdengarkan surat-surat tertentu. Ternyata lebih mudah sembuhnya orang ini. Kenapa? Karena yakin di situ. Nah, kita ini penting dalam berdoa itu, ayahanda ya, kita semua keyakinan kita bahwasanya Allah itu Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, sehingga menjadikan kita tidak putus asa di dalam kehidupan ini. Ya, inilah hikmahnya kenapa Allah Ghafur, Maha Pengampun, Allah Rahim, Maha Penyayang, supaya kita selalu menghadirkan husnuzan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yep, silakan. Menyambut tadi Pak mengenai berbicara pahala tadi Pak. Ini ada dalam hadis menyatakan bahwa orang tidak sholat kalau orang yang bertetangga dengan masjid. Ya, Pak. Pengertian bertetangga dengan masjid itu bagaimana Pak supaya kita bisa koreksi diri, andaikan sekian jauh dengan masjid, tidak sholat dengan masjid, apakah tidak dikatakan orang tidak sholat? Ya, makasih ayahanda. Memang ada dalilnya, la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak dikatakan sholat orang yang berdekatan rumahnya dengan masjid, berdekatan tembok dengan masjid, kecuali dia sholat di masjid. Maka saya untuk menghindari hadis ini cari rumah agak jauhan dari masjid. Jadi apa yang dimaksud dengan hadis ini, mohon maaf, bukan berarti batal sholatnya, ya. Jadi la yang di sini bukan berarti dia batal, tidak dianggap sholat, tetapi orang ini dikatakan tidak sempurna. Jadi yang dimaksud di sini adalah la sholata ay tamamus shalah. Yang dimaksud adalah kesempurnaan. Nah, maksudnya begini, kalau setiap hari tidak sempurna kan kasihan juga, kan begitu? Perlu kita sempurnakan. Maka yang dimaksud adalah mereka yang mohon maaf sama sekali tidak mau, padahal berdekatan, temboknya itu hanya tembok masjid. Dan mohon maaf, orang yang paling berat ke masjid itu adalah orang yang temboknya berdekatan dengan masjid. Justru yang datang itu yang jauh-jauh datang itu yang rajin. Datang belakangan dan keluar duluan ya. Nah, ini maksudnya adalah supaya orang ini benar-benar merubah sikap dia, mental dia, cara berpikir dia, bahwasanya dia diuntungkan karena dia dekat dengan masjid. Karena dia tidak harus meninggalkan segala-galanya ya. Dia hanya tinggal wudhu, dia langsung ini. Tetapi memang saya juga ingin tegaskan ya, dan itu juga menjadi tugas kami. Seringkali saya sampaikan terutama kepada takmir masjid ya. Takmir masjid juga jangan mengumbar. Maksudnya begini, setengah jam sebelum sholat sudah baca ngaji dan lain sebagainya, itu juga kurang pas ya. Kasihan kalau yang jauh masjid siapa enak, yang dekat dengan masjid itu kan akan mempengaruhi juga dari keberadaan dia yang dekat dengan masjid. Maka idealnya adalah 7 menit sebelum masuk waktu itu adalah waktu ideal. Karena masih banyak saya lihat di Lombok ini terutama 1 jam. Kadang-kadang sudah diprogramkan Pak, nggak perlu hadir dia, karena dia sudah pakai timer. Mana orang-orangnya, ternyata nggak ada orang, timer dia pakai 1 jam, bayangkan 1 jam itu. Sementara speaker itu kan 4 tuh Pak. Dan rumah berdekatan sehingga kita terganggu untuk bicara, untuk ngobrol, itu juga kesulitan. Maka ini bukan tugas Bapak, ini tugas kami untuk selalu akan menyampaikan terutama kepada takmir masjid ya. Nah, jadi itu ayahanda ya tidak sempurna ya, karena dia terlalu dekat dengan masjid. Maka kalau mau lebih aman ya agak-agak jauhan dikit dari masjid lain. Ya, supaya kalaupun tidak datang ya tidak terlalu masalah gitu kan. Tapi kalau datang banyak pahalanya. Kenapa? Karena semakin banyak langkah yang dia habiskan menuju ke masjid. Wallahu a'lam. Cukup. Satu lagi Bunda itu. Satu lagi Pak ya. Ya. Silakan Bruno. Mau tanya, kan kita sering sholat berjamaah. Nah, di dalam sholat berjamaah itu kita sedang flu. Ada infus yang keluar dan netes di sajadah. Apakah sholat kita tetap kita lanjutkan itu sholat kita sah atau harus kita batalkan?
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sholat berjamaah. Setelah selesai sholat kan kita tentu berdoa nih. Nah, dalam kita berdoa itu kan masing-masing ada yang lama, ada yang sebentar. Di antara mereka yang sudah selesai berdoa, ada yang mengatakan doa lama-lama ngapain, kayak dikabulkan aja doanya. Yang saya tanyakan bagaimana dengan nilai ibadah orang yang berkata seperti itu. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih Bunda ya. Pertama kaitannya dengan keluarnya sesuatu, ya. Yang tadi itu kan yang membatalkan sholat itu adalah khuruju syai'in min ahadis sabilain. Itu dalam fikih. Jadi keluarnya sesuatu dari dua lubang yang memang itu sudah dipahami, anus, dubur. Nah itu yang membatalkan sholat dan membatalkan wudhu. Selebihnya itu tidak, ya. Dari hidung, dari mulut, cuma jangan terlalu banyak saja. Misalnya ini kayak berludah sengaja, nah itu nggak boleh. Walaupun sah sholatnya, tapi itu nanti akan mengganggu kenyamanan, kekhusyuan dan lain sebagainya, dan itu juga membuat orang tidak nyaman memandangnya, kan gitu. Maka Bapak Ibu tidak ada masalah. Yang penting hati-hati membawa tisu, ya, itu sebagai jaga-jaga saja. Namanya ini kan darurat, sehingga jangan sampai dia ingin, tidak apa-apa ngambil situ. Orang Arab juga terbiasa itu, karena memang mazhabnya. Imam Syafi'i saja yang memang agak beliau kaku sedikit, tidak boleh bergerak, ada gerakan dan lain sebagainya. Tapi itu hanya satu mazhab. Yang lain itu malah sangat lunak sekali. Itu dalam pandangan Imam Syafi'i, ya. Maka mensiasatinya itu penting. Misalnya supaya kita misalnya tidak dianggap menggaruk pun boleh Imam Syafi'i, tapi yang tidak boleh itu adalah terlalu menggaruk dalam artian ada gerakan yang terlihat. Tapi kalau misalnya mau menggaruk biasa seperti ini, nggak ada masalah. Yang jalan ini hanya jari saja, nggak ada masalah. Walaupun berapa kali nggak ada masalah, karena tidak begini, Pak. Yang tidak boleh itu yang begini 3 kali. Nah, itu mazhabnya boleh. Makanya ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan kelenturan, Pak. Kelenturan itu menunjukkan boleh. Hanya Imam Syafi'i itu pun hanya kata, jadi tidak berarti bukan harus dipegang. Artinya ini lentur sekali. Boleh kita mengambil mana saja. Tetapi karena kita sudah bermazhab Syafi'i, maka tentu lebih hati-hati, gitu saja. Ya. Tetapi ini adalah masalah yang sangat lentur sekali. Jadi boleh, ya, gitu. Yang kedua, Bunda, doa itu tergantung kebutuhan, Bunda. Ya, tergantung kebutuhan kita. Saya mohon maaf, baru cerita sama Pak Ketua. Saya kemarin diundang, Bu, untuk grand opening Hotel Bintang 5 di Sire, The Sire Luxury Collection Resort and Spa. And ya, ternyata Masya Allah, kan itu manajemennya orang barat semua. Dan mewahnya luar biasa. Semalam itu hanya 8,9 juta, Pak. Nah, itu kan yang opening itu, Bu. Itu dari speed yang ada itu bahasa Inggris semua, Bu. Ini GM ini kebetulan Marriott Marriott Malaysia yang punya, dan dari sini kan. Saya kan harus mengikuti dengan bahasa Inggris juga kan, begitu kan. Ya walaupun ya awal-awalnya saja bahasa Inggris, kan doa nggak mungkin pakai bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Arab. Tapi saya berdoanya simpel sekali, Bu. Malah ditanya sama yang ngundang itu, Pak Ustadz mau ceramah atau sekalian berdoa? Terserah. Oh, terserah Ustadz. Kalau begitu jangan ceramah. Kenapa? Satu, kita sudah telat mulainya. Yang kedua, sambutannya sudah panjang. Yang ketiga, ini sudah makan siang. Maka tidak perlu ceramah. Kalau begitu apa? Doa saja. Bagus. Saya doanya hanya 3 menit kalau nggak salah. Langsung manajernya, GM-nya, big boss-nya, investornya bilang, saya suka doa seperti itu.
Jadi jadi doanya apa? Simple, praktis, dan itu ini. Karena ada orang yang mohon mungkin dia nggak tahu waktu makan masih panjang doanya. Nah itu yang nggak pas itu, Pak. Jadi kalau waktu makan disesuaikan, jangan doa panjang-panjang. Orang sudah nggak usah doa, perutnya bunyi kan. Nah, Pak, kapan selesai doanya Pak? Kan begitu, jangan. Jadi orang yang senang. Jadi itulah pentingnya orang yang paham ilmu itu, dia bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi segantung kondisi. Jadi waktu itu sangat mempengaruhi, Bu. Ya. Jadi kalau waktunya masih nyaman, panjang, enak. Nah, kalau ada orang kenapa dia berdoa? Ya mungkin kebutuhan dia lebih banyak, Bu. Kan begitu. Atau mohon maaf, kita husnuzon. Karena Allah itu senang sekali bila mana kita ulang-ulang sesuatu itu. Itu menunjukkan kita sangat-sangat peduli dan kita perlu. Jadi doa yang sama itu diulang-ulang berkali-kali, itu Allah senang. Jangan-jangan dia banyak mengulangi doa. Ya. Ya, mudah-mudahan saja dia seperti itu ya. Prinsipnya silahkan mau panjang pendeknya itu kan tergantung kebutuhan kita, Bu. Ya, kita yang lebih tahu.